Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatima dengan nomor induk mahasiswa F2019-01165. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Kimia Medisinal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu hubungan struktur dan aktivitas obat antibiotik. Yang pertama, definisi antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Pada dasarnya, infeksi bakteri yang tergolong ringan dapat pulih dengan sendirinya, sehingga pemberian antibiotik dirasa perlu. Namun, ketika infeksi bakteri yang diderita tidak kunjung membaik, dokter akan meresepkan. Selain keparahan kondisi, terdapat juga beberapa pertimbangan sebelum akhirnya pasien diberikan antibiotik, yakni infeksi yang diderita adalah infeksi menular, terasa mengganggu, diduga membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Penggunaan antibiotik harus dengan anjuran dokter. Dokter akan menyesuaikan dosis dan kondisi pasien, memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum saat menggunakan obat, serta efek samping yang dapat terjadi atas penggunaan antibiotik. Hindari penggunaan antibiotik tanpa anjuran dokter, terutama bagi ibu hamil, menyusui, tengah dalam pengobatan lain, memiliki riwayat alergi antibiotik. Antibiotik juga dapat diberikan sebagai langkah mencegah infeksi bakteri atau di dalam dunia medis dikenal sebagai profilaksis. Orang-orang yang diberikan antibiotik untuk profilaksis adalah orang yang memiliki resiko tinggi. Selanjutnya kita masuk pada turunan antibiotik, di mana obat yang saya ambil yaitu tetrasiklin. Tetrasiklin termaksud golongan antibiotik dengan aktivitas spektrum luas. Antibiotik golongan ini biasanya digunakan sebagai terapi alternatif untuk infeksi saluran respirasi serta digunakan sebagai terapi pilihan dari infeksi tak umum lainnya. Antibiotik yang masuk ke dalam golongan tetrasiklin adalah doxycycline, minocycline, tetracycline, tigecycline, yang mana tigecycline mencegah terjadinya mekanisme resistensi pada tetrasiklin. Mekanisme kerja dari antibiotik golongan tetrasiklin dengan cara golongan antibiotik tetrasiklin berkaitan dengan ribosom bakteri pada subunit 30S yang menyebabkan terjadinya hambatan doktrin transfer RNA yang membawa asam amino yang digunakan dalam proses elongasi rantai protein. Tetrasiklin dapat digunakan untuk pengobatan atau profilaksis infeksi protozoa, pneumonia, jerawat, akserabasi, bronkitis, penyakit Lyme, leptosirosis, infeksi saluran kemih, dan beberapa infeksi mikroba bakteri Neubacillus. Antibiotik yang termaksud dalam golongan tetrasiklin adalah clarithromycin, azithromycin, erythromycin, tilitomycin. Selanjutnya kita masuk pada struktur kimia serta karakteristik struktur tetrasiklin adalah yang pertama, turunan oktahidronaftesan yang terbentuk dari gabungan 4 cincin, mempunyai 5 atau 6 pusat atom asimetrik. 3. Bersifat amfoter karena mengandung gugus yang bersifat asam. 4. Dengan asam kuat membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil melalui protonisasi gugus dimetilano pada C4. 5. Dengan basa kuat NaOH, KOH, CaOH2 membentuk garam basa yang tidak stabil dalam air. 6. Mempunyai gugus-gugus atau dapat membentuk ikatan hidrogen. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur aktivitas turunan tetrasiklin. Yang pertama, gugus farmakor dengan aktivitas biologis penuh adalah senyawa simesintik sansakrisklin,
karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk membentuk kalat yang dipandang mempunyai peran penting dalam pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan menghambat biosintesis protein dalam sel. 2. Struktur yang penting dalam aktivitas antibakteri turunan tetrasiklin adalah A. Mengatur linear dari 4 cincin, B. Konfigurasi putra-kiral pada C4, C4A, dan C12A. 3. Sistem planar-Lefevre dikenal keton pada cincin B, C, D. D. Sistem elektron pi yang berbeda. E. Gugus 4 dimetilano untuk membentuk ion Zwitter agar obat dapat terdistribusi optimum dalam tubuh dan aktivitas in vivo. F. Gugus karboksil pada C2. 3. Struktur dapat diubah adalah A. Konfigurasi pada C5A dan C6. B. Cincin AB. Menurut farmakopedia C4, tetrasiklin memiliki pemirian serbuk hablur kuning, tidak berbau, stabil di udara, tetapi pada pemerapan dengan cahaya matahari kuat menjadi gelap. Dalam larutan dengan pH lebih kecil dari 2, potensi kurang dan cepat rusak dalam larutan alkali hidroksil. Tetrasiklin mempunyai larutan sangat sukar larut dalam air. Larutan 50 bagian etanol 95% P. Praktis tidak larut dalam kloroform P dan eter P. Larut dalam asam encer, larut dalam alkali sertai peruraian. Selanjutnya kita masuk pada contoh obat yang kedua, yaitu kloramfenikol. Kloramfenikol atau kloramfenikol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat-obat lain. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes mata, tetes telinga, salep mata, tablet, dan kapsul, sirup, serta suntik. Kloramfenikol bekerja dengan cara membasmi bakteri penyebab infeksi atau memperlambat hingga menghentikan pertumbuhannya. Selanjutnya kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan senyawa fenilpropan tersubstitusi yang mempunyai 2 unsur struktur tidak lazim bahan alam, yaitu suatu gugus nitro aromatik dan residu dikloroasetil. 2. Gugus R pada turunan kloramfenikol berpengaruh pada aktivitasnya. Sebagai antibakteri Staphylococcus aureus, kloramfenikol R sama dengan NO2 mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus yang optimal. 3. Untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan menarik aktivitas optimal harus dihentikan agar gugus R bersifat penarik elektron kuat yang mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloramfenikol yang mempunyai gugus trifluoro lebih aktif daripada kloramfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugus hidroksilnya pada C3 terhadap sebagai ester juga digunakan dalam terapi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada video saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.